teman-teman. Apa kabar Sobat Mistik Mustika? Saya barusan, kalau Mistik Mustika itu kan tentang bagaimana kita menyembuhkan diri kita ya. Sebenarnya kalian itu udah dikasih, setiap manusia itu sebenarnya sudah dibekali oleh perangkat untuk menyembuhkan diri kita sendiri ya. Barusan saya membantu TKW dari Taiwan, kalau salah Taiwan apa Hong Kong. Dia punya masalah dengan suaminya, terus dia punya pacar lagi. Dia ketemu cinta twin flame-nya ya. Cinta twin flame itu apa? Cinta twin flame itu cinta yang didatangkan Tuhan untuk nabok. Cinta yang didatangkan Tuhan untuk nabok dirimu untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Sebenarnya cinta twin flame itu seperti itu. Cuman di barat itu lebih jangan kasih gift ya. Kita cuma ngobrol aja. Jadi cinta twin flame itu cinta di mana kita dihadirkan orang ketiga, cinta di mana kita mencintai pasangan bukan pasangan kita, cinta yang terlarang kayak gitu loh. Nah, dia udah sembuh nih, saya udah berhasil dikasih cheesecake. Ada orang ngirim cheesecake. Nah, cinta terlarang itu adalah ya cintanya zaman leluhur kalian. Jadi deja vu gitu loh. Jadi kalian itu dihadirkan, misalnya kalian bukan yang selingkuh tapi pasangan kalian yang selingkuh ya. Pasangan kalian itu lagi dihadirkan pasangan di masa lalunya gitu. Jadi pada saat kalian ketemu cinta yang ibarat kata suami kalian udah kayak orang kesurupan ya. Terus kalian ke orang pinter dong ya. Di orang pinter kalian dikasih tahu, oh suamimu kena pelet, kena santet kayak gitu. Itu sebenarnya kejadiannya nggak gitu. Sebenarnya kejadiannya si suamimu atau pasanganmu ketemu sama pasangannya di masa lalu gitu. Percaya apa enggak, tapi memang kejadian. Karena ini nggak ada tiba-tiba kayak pasangan kamu kan kayak nggak ada salahnya gitu, kayak nggak ada dosanya, kayak lupa gitu, seperti lupa dengan janji kepadamu, janji kepada anak-anakmu gitu kan. Terus kemudian si ibu ini, yang dari ibu TKW ini itu sudah memutus siklusnya leluhurnya. Jadi sudah mengetahui bahwa di dalam kehidupan ini dia sedang pembayaran karma. Nah kemudian dia sakit, kandung kemihnya bergeser. Nah kemarin kan saya live tentang apa kemarin? Tentang menyembuhkan penyakit orang ya. Jadi dari cerita ini kita itu meningkatkan hati kepada Tuhan ya, untuk melepas rasa sakit ditinggalkan suami, sakit mencintai suami orang, menahan diri itu sakit ya, Nah, dari pengendalian diri itu sebenarnya kita diajar untuk lebih naik levelnya kepada Tuhan. Kalian bingung masalah jodoh itu aja sudah menghina Tuhan. Ya, di mana Tuhan kalian? Halo. Halo, di mana Tuhan kalian? Itu maksud dari kenapa ada orang ketiga dihadirkan. Orang ketiga dihadirkan oleh Tuhan, seizin Tuhan kok. Nggak ada yang terjadi di dalam kehidupan ini tanpa seizin Tuhan. Ya. Kembali lagi ke ceritanya TKW sakit ini. Kemudian saya marahin dulu dia. Kenapa? Karena dia sudah lama ngikuti energi saya gitu ya. Jadi dia sudah lama, ibarat kata kalau orang-orang bilang berguru lah gitu ya. Sudah lama ngikutin live saya, sudah lama ngikutin YouTube saya, sudah tahu pelajarannya. Nah kemudian TKW ini saya omelin dulu, kamu di mana? Energi kamu nggak clear
pembersihan lagi, pembersihan energi itu gampang pembersihan energi itu, ambil nafas, tahan, hembuskan, buang energi negatif ke laut. Bayangkan Anda membuang semua energi negatif Anda ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan, tarik semua yang positif dari Tuhan, masukkan badan. Ya. Kemudian Anda angkat tangan Anda ke langit. Tuhan, saya minta cahaya di tangan saya. Bayangkan tangan Anda bersinar. Kemudian kunci dari kepala, kaki sampai kepala Anda lingkari badan Anda dengan cahaya suci Allah. Begitu caranya. Ayo clearing energi. Terus kemudian dia clearing energi. Terus kembar jiwa saya nggak ada bun, katanya gitu. Kembar jiwa itu adalah kembaran diri Anda. Ya, di saat Anda ketemu cinta twin flame untuk memutus kutuk dan karma leluhur, itu Anda harus ketemu kembar jiwa Anda. Terus saya bilang, enggak, udah ketemu sekali udah, biarin jadi urusannya Tuhan. Kamu sudah menyerahkan kembar jiwamu kepada Tuhan. Sekarang kamu pakai kekuatanmu sendiri, saya bilang gitu. Kemudian dia saya suruh nerawang diri dia sendiri, karena orang-orang dengan kemampuan sudah ketemu kembar jiwa bisa melihat sendiri. Saya pandu dia, coba lihat, ambil nafas, tahan, hembuskan, clearing energi. Sekarang dia clearing energi. Kemudian saya suruh lihat, coba lihat di perutmu ada apa, kandung kemih kan ada di perut gitu kan. Coba lihat di perutmu ada apa gitu. Dia lihat ada keris gitu. Dia lihat ada keris, udah gitu, oke, dengan tanganmu yang bersinar itu cabut kerisnya, kembalikan Tuhan. Dia cabut nggak bisa, gitu, sampai kayak orang mau muntah-muntah gitu, gitu. Mau dicabut itu keris leluhur. Jadi zaman dahulu itu, jadi kandung kemih yang bergeser itu secara non medis ya, karena dia sudah berobat secara medis, secara dokter sudah. Kalau saya kan ada orang sakit ke dokter dulu gitu, baru setelah itu kita bantu dengan doa gitu kan. Terus dilihat lagi ada pembersihan karma apa tidak gitu kan. Kemudian dia lihat ada keris di perutnya. Terus saya lihat juga, oke, ada keris gitu. Terus kemudian dengan tanganmu yang bersinar, kamu cabut mbak gitu. Kamu cabut mbak kerisnya. Terus susah sekali dia. Terus saya bilang, saya omelin lagi. Ya saya kalau sama orang-orang yang sudah ketemu kembar jiwanya terus santai, memang rada ngomel. Karena mereka lengah gitu loh. Mentang-mentang sudah ketemu kembar jiwanya, mentang-mentang sudah terputus kutuk dan karmanya leluhur, mereka jadi ibarat kata energinya sok gitu loh. Energi, saya sudah bertuhan gitu. Enggak, kita harus selalu nol di depan Tuhan. Saya bilang, minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan untuk lihat, mencabut keris ini gitu. Jadi pada saat dia melihat keris, dia cabut sendiri nggak bisa. Saya bilang nolkan, bilang minta ampun sama Tuhan. Ya, saat kita meminta ampun sama Tuhan, menyadari kita salah nggak salah, tapi kita drop semua ego kita, emosi kita, beban kita kepada Tuhan, itu kita nol. Nolkan dirimu gitu. Nol, dia berusaha cabut lagi. Nah, dia berusaha cabut lagi, berhasil. Karena saya dorong dengan energi doa. Saya doa dengan cara saya sendiri. Saya, Tuhan minta tolong, kasihan ibu ini gitu kan. Kemudian dicabut sama dia, dicabut sekuat tenaga, dia cabut. Saya bantu dari bawah, karena dia kan kerisnya di sini. Saya bantu dorong pakai tenaga dari belakang gitu. Terus muncul, ternyata kerisnya nempel di kepala. Jadi muncul dari perut itu muncul kepala. Terus, bentar mbak, sebentar, saya bilang gitu, sebentar. Coba kamu minta ampun lagi sama Tuhan atas segala kesalahanmu dan leluhurmu gitu. Karena ada leluhur yang ibarat kata secara gaibnya ini setan. Kenapa? Karena balas dendam. Leluhur yang balas dendam, siapapun mau Anda sekalipun orang yang memakai emosi, energi level bawah, ya kemarahan, emosi level bawah, itu akan Anda terbaca sebagai energi the devil kalau di kartu tarot. Jadi ada setan gitu loh. Jadi saya bilang sama dia, kamu doa dulu, minta ampun sama Tuhan, bilang minta ampun sama leluhur, siapapun yang leluhur saya ada kesalahan, saya minta ampun gitu. Terus udah gitu dia berdoa, habis berdoa, coba lihat di belakangmu ada siapa gitu. Ternyata ada nenek-nenek gitu, jelek sekali gitu. Terus udah gitu minta maaf, dikasih berlian ya, karena orang-orang di mistik mustika saya ajarin untuk selalu membawa keranjang berlian dari Tuhan untuk menetralisir energi negatif di sekeliling Anda. Itu kemudian dia kasih leluhurnya yang mau balas dendam ke leluhurnya dia kasih berlian, terus kemudian dia berubah menjadi putri cantik. Nah, udah habis itu sudah selesai minta maaf, kerisnya bisa dicabut, dikembalikan ke Tuhan. Terus saya bilang, taruh berlian cahaya Allah di perutmu, bersihkan semua energi negatif. Gitu. Jadi
kemudian dia nggak nangis lagi, nggak sakit lagi itu. Jadi ada kayak pembersihan secara energi lah, kalau saya mau bilang secara ini setan, ini nggak ada sebenarnya. Leluhur yang marah kepada leluhurmu itu sebenarnya orang baik gitu loh. Tapi karena ada kesalahpahaman, ada pembunuhan, dengan ada keris di kepalanya itu kan pembunuhan gitu. Jadi kita nggak tahu cerita leluhur itu apa. Yang penting satu, kita itu minta ampun sama diri kita, sama Tuhan, sama leluhurmu sendiri minta ampun, sama leluhurnya orang lain yang disakiti oleh leluhurmu, sama orang-orang yang berseteru dengan Anda, sama orang yang melarikan uang Anda. Kan banyak sekarang ini uang yang tiba-tiba dilarikan, ya kan? Kan banyak artis-artis yang tiba-tiba dimiskinkan oleh semesta. Itu urusan leluhur juga. Urusan leluhur juga. Jessica Iskandar, Wanda Hamidah, ya kan? Tiba-tiba sorry. Tiba-tiba dari mulai punya segalanya, tiba-tiba menjadi nol lagi. Dinolkan sama Tuhan. Itu semua harus pembersihan. Dan gak cuma mereka saja. Itu yang kebetulan tertangkap di media. Ya. Kalau Anda ya cek hubungan dengan pertama kali dalam hal kehilangan pasangan, kehilangan uang, kehilangan kepercayaan, difitnah orang, itu lihat hubungan antara Anda dengan orang yang memberikan Anda masalah itu pasti bermasalah di masa lalu dengan leluhur mereka. Jadi kalau kalian nggak bisa sekarang ini kenapa kok saya sering-sering live? Karena sekarang ini yang gaib itu lebih nyata daripada yang real kehidupan ini. Percaya atau tidak. Tapi banyak kasus-kasus yang tidak akan selesai secara real kehidupan kalau kita tidak drop semuanya kepada Tuhan. Dan harus diputus kutuk dan karmanya leluhur. Dengan siapa Anda bermasalah, uang Anda dilarikan, suami Anda atau istri Anda dilarikan orang, pasangan Anda dilarikan orang, Anda belum hamil, Anda belum dapat jodoh. Itu semua ada kaitannya dengan regresi masa lalu Anda, di mana ada residu, ada kepahitan yang belum selesai. Gitu ya. Sekarang ini yang gaib malah real, malah nyata. Gitu. Cara mutusin ke leluhur dia, ketemu kembar jiwanya dulu. Upi coy. Terima kasih ya yang ngirim ini. Terima kasih. Saya pamerin sebagai tanda terima kasih. Enak cheese. Kalau yang pasangannya hilang, ya dengerin saya. Yang nanya-nanya pasangan hilang ini. Kalau pasanganmu hilang, satu yang harus Anda harus bereskan adalah satu dan satu-satunya, hubunganmu dengan Tuhan. Satu dan satu-satunya, hubunganmu dengan Tuhan. Kita nggak bicara soal gaib, kita nggak bicara soal leluhur. Ya, kalau kalian tidak percaya dengan saya, oke, kita bicara secara real kehidupan ini. Hubunganmu dengan Tuhan belum beres. Itu satu. Kedua, kalian tidak percaya Tuhan itu Allah Maha Jodoh, sehingga Anda delosor di kakinya pasangan Anda. Bingung di perempatan jalan, dia pulang apa enggak bun, saya mau melupakan dia tapi susah sekali. Itu secara real kehidupan ini kalau Anda tidak percaya soal leluhur. Kan banyak orang merendahkan saya, bilang apa ngomongnya, ya kan, ngomongnya merendahkan saya, enggak masalah. Tapi lihat hubungan Anda dengan Tuhan bereskah? Kalau Anda dikasih cerita kehilangan uang, terus orang tua yang membuli kehidupan Anda, benar-benar membuat hidup Anda stres, depresi, itu ada urusannya dengan leluhur. Tapi kalau Anda tidak percaya, hubungan Anda belum beres dengan Tuhan. Simple, ya kan? Allah tuh yang punya jodoh, Allah yang maha jodoh. Kalau kalian itu masih termehek-mehek karena pasanganmu tidak memilih engkau dan lebih memilih orang ketiganya, itu menandakan benar bahwa Anda beragama belum ada Tuhannya. Anda agama, kita beragama cuma KTP, selesai. Itu hubungan Anda dengan Tuhan bereskan dulu, sehingga Anda memang Anda dihancurkan. Ya, itu kalau secara 3 dimensi. Ya, kalau secara real kehidupan ini, bicara soal real kehidupan ini tanpa embel-embel ada leluhur. Hidup Anda belum beres di depan Tuhan. Itu cara Tuhan untuk membereskan hidup Anda. Diambilnya yang paling berharga dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena Anda berpegangan pada sesuatu yang salah. Fondasi Anda diambil. Tuhan mau hatimu. Tuhan mau hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Selesai. Begitu Anda mulai kembali lagi pulih percaya dirinya, apa yang hilang dikembalikan. Apa yang menyakitkan akan disembuhkan. Itu sudah rumus satu. Kalian mau afirmasi positif 100 kali pun, tapi kalau pikiran Anda belum positif, masih minus, bagaimana afirmasi positif itu terjadi?
bersihkan diri Anda dulu. Kalau Anda tidak percaya masalah leluhur, dibilang saya ngomong kosong. Bu Manik ya, nama saya Manik. Banyak orang di sini mungkin belum mengenal saya. Tapi semuanya itu adalah tentang pengendalian dirimu. Terus kalau belum hamil, ya Anda tanya belum dapat jodoh, belum hamil, belum pacarnya masih menggantung, belum ada kejelasan, bereskan dulu kehidupanmu. Nah, kemudian dicari kembar jiwanya, karena saat ini secara real kehidupan ini kembar jiwa banyak berperan gitu loh. Karena apa? Anda seringkali karma itu datang dari diri sendiri. Kita menyakiti diri kita sendiri, kita tidak stand up for ourselves, kita disakiti, kita membiarkan diri kita menangis bertahun-tahun kehilangan pasangan kita yang tidak memilih kita. Itu menyakiti diri Anda sendiri, Anda tidak sayang diri Anda sendiri. Jadi cara ketemu kembar jiwa, pembersihan dulu ya, pembersihan, ambil nafas, tahan, buang semua energi negatif ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan, tarik semua energi positif dari Tuhan, masukkan badan. Terus tutup dengan cahaya Tuhan yang dari tanganmu, dari kepala, kaki, sampai kepala lagi. Anda bunderin, bikin bunderan, bikin lingkaran di kehidupan Anda, gitu caranya. Terus kemudian Anda pejamkan mata, Anda lihat diri Anda sendiri. Anda bayangkan bagaimana wajah Anda, bagaimana badan Anda, bagaimana kaki Anda. Kemudian dicek, saya terluka di mana? Di dadakah, di punggungkah, ada lukakah, ada pisaukah? Tangan kita tadi kan sudah kita mintakan cahaya. Kita cabut, kembalikan Tuhan pisaunya. Kalau ada luka, kita pegang dada kita pegang bagian yang luka. Kita doakan, pakai doa Anda sendiri. Itu penyembuhan, itu healing. Healing itu seperti itu, tidak keluar kota tapi masih membawa pisau, tidak. Tidak refreshing ke gunung, ke hutan tapi masih membawa luka hati, tidak. Healing itu seperti ini. Healing itu adalah mengambil pisau-pisau yang ditancap, pisau-pisau pengkhianatan, luka hati yang ditancapkan oleh orang yang kita sayangi, siapapun orang yang kita sayangi, bisa ibu kita, bisa pasangan kita, bisa anak kita. Kita cabut, kita kasih kembali ke Tuhan. Itu caranya. Kemudian Anda lihat bayangan diri Anda. Setelah Anda melihat dia sudah sembuh, peluk dia. Selama ini Anda punya kembar jiwa tapi Anda tidak tahu. Anda melukai diri Anda sendiri dengan cara nyuekin gitu lah ya. Nyuekin kembar jiwa Anda. Anda sudah saya kasih tahu tapi Anda menolak. Nah, itu buat saya fine, tapi itu akan menjadi suatu ganjalan di dalam dirimu gitu loh. Jadi kembar jiwa harus Anda temukan karena dia adalah bagian dari dirimu yang terluka. Anda harus sembuhkan untuk mendapatkan hidup yang menenangkan. Anda harus membersihkan jiwa Anda sendiri dulu. Luka-luka hati Anda sembuhkan dulu, baru bisa tarik energi pertolongan dari Tuhan. Biasanya kalau yang kehilangan pacarnya, ekonominya pun kebanting, ya kan? Ekonominya ikut kebanting, terus sedih terus, atau beberapa orang marah terus, lebih ganas, karena kemarahan itu membentuk seseorang menjadi setan. Itu karena dari contoh yang tadi saya bilang soal TKW di Hong Kong ini, yang pagi ini saya bantu menyembuhkan kandung kemihnya bermasalah, itu kita bisa lihat bahwa ternyata ada leluhur di balik luka di sini. Karena saya pernah nolong orang ini ke saya karena saya pernah live kemarin kayaknya. Saya cerita bahwa saya menyembuhkan orang. Sebenarnya Anda bisa mengikuti prosedur yang saya pin itu. Yang saya kan kalau dengan saya kan berbayar. Kalau di live ini kan gratis dan saya sudah ajarkan cara-caranya sama persis kok. Kalau Anda telepon saya berbayar juga sama persis, cuman saya memandu sampai sembuh. Nah, saya kemarin bikin live itu ada orang kena kista, dia harus operasi operasi kista, dan dia 2 hari sebelum operasi kista dia ketakutan. Dia operasi kista, dia telepon saya bersihkan, terus dia ketemu kembar jiwanya, saya pimpin dia untuk ketemu kembar jiwanya. Kemudian dia lihat di perutnya ya, di rahimnya dia itu ada silet. Bukan dari orang kirim, enggak, tapi dari energi leluhur lah, ibarat kata gitu. Karena dia tidak punya musuh, dan tidak ada orang ketiga di dalam kehidupan mereka.
Jadi asli energi leluhur yang zaman dahulu meninggalnya ada sesuatu. Nah, gitu, yang mengikuti dia sehingga dia harus bermasalah terus dengan kisahnya. Nah, mungkin waktu itu meninggal di meja operasi karena malpraktek mungkin gitu. Karena ada silet, ngapain? Ada silet. Jadi kita kan nggak ngerti ceritanya leluhur itu bagaimana. Kan banyak arwah-arwah meninggal yang reinkarnasi. Nah, sekarang ini memang dihidupkan lagi beberapa orang yang percaya nggak percaya tapi terjadi kok gitu. Percaya apa nggak percaya tapi terjadi bahwa banyak orang tersembuhkan, sembuh dengan cara menemukan kembar jiwanya dengan cara pembersihan energi dan dekat 100%, 100%, harus 100% kepada Tuhan, dan bahwa pasangan Anda adalah pelengkap hidup Anda saja, bukan yang utama. Yang utama itu Gusti Allah, Tuhan. Ini sekarang ini lagi dibukakan matanya orang-orang untuk, hai, engkau belum bertuhan kepadaku, engkau beragama belum bertuhan. Nah itu, dirontokkan fondasi Anda dari apa? Dari cinta. Kebanyakannya Anda patah hati dari apa yang Anda pegang. Anda pegang uang, uang akan digoyang. Anda pegang cinta, cinta akan digoyang. Pegang Tuhan. Siapa bisa menggoyang kalau engkau sudah gelosor di bawah kaki Tuhan? Itu ya. Cara nemuin kembar jiwa begitu caranya. Cara nemuin kembar jiwa begitu. Anda pejamkan mata. Ini enak banget. Terima kasih ya yang ngirim. Terima kasih loh. Saya dikirim, enak banget. Ketemu kembar jiwa. Pejamkan mata kalian. Lihat wajah Anda. Turun, lihat badan Anda. Lihat secara atas sampai bawah. 1, bayangkan wajah Anda sendiri. 2, mundur, lihat dari atas sampai bawah. 3, lihat. Ada pakai mata hatimu. Bukan dengan mata, tapi pakai mata hatimu. Dirimu ada pisau atau tidak? Jutaan orang yang sudah saya sebutkan memperbaiki dirinya dengan cara seperti itu. Kalau pejamkan mata boleh sambil rebahan, boleh sambil koprol juga boleh. Bebas. Yang penting niatnya, yang penting mau duduk, mau ya mau duduk, mau tidur, rebahan nggak apa-apa, duduk nggak apa-apa. Kita nggak usah tegang. Saya mau ketemu siapa? Enggak, kayak kamu ngebayangin tukang bakso gimana sih? Kayak kamu ngebayangin tukang bakso. Nih, saya kepingin bakso. Wah, baksonya semangkok nih enak banget nih. Saya kepingin lagi. Ngebayangin tukang bakso kemarin lewat jam 2. Nah, kamu udah ngebayangin kan? Jadi jangan dibuat ribet. Jangan dia bilang ini goib apa sih? Ini cara kalian menemukan sejatinya diri Anda. Gampang. Cuman ngebayangin seperti Anda ngebayangin tukang bakso. Kemarin baksonya yang dia ini enak. Ini jam 2 ntar dia datang nih. Rombongnya kayak gini. Gitu. Bapaknya mukanya kayak gini. Kayak gitu. Semudah itu. Sebenarnya semudah itu. Terus kalau sudah menemukan kembar jiwa Anda, dibersihkan, dicabut. Minta cahaya dari Tuhan. Bersihkan dada Anda. Bersihkan pisau Anda, cabut-cabutin. Ya. Begitu caranya. Kembar jiwa itu sedulur papat kali mau. Nggak tahu saya, kalau saya bukan spiritualis, saya bukan agamais, saya cuman penyembuh cinta twin flame. Jadi saya tidak mau melenceng ke kiri ke kanan. Apakah itu kandapat, apakah itu kakang kawah, adi-ari, aku nggak tahu. Yang penting itu yang leluhur ajarkan kepada saya. Jadi saya nggak mau belok ke kejawen, saya nggak mau membenarkan bahwa oh ini kakang kawah, adi-ari, oh ini kandapat. Terserah namanya apa, terserah. Cuman caranya seperti itu. Karena apa? Ini spesial saya kan twin flame healer. Twin flame healer itu apa? Twin flame itu adalah pasangan karma. Twin flame itu pasangan pelunasan karma. Kalau Anda bilang, oh saya ketemu twin flame-nya, berarti Anda punya karma yang harus dibayar. Gitu. Dan saya spesialis untuk pembayaran karma leluhur. Ya, leluhur yang berantem-berantem itu spesialisasinya saya. Saya bukan spiritualis, saya tidak, saya dukun cahaya. Karena saya menyembuhkan dengan cahaya Tuhan. Saya dukun cahaya, saya dukun. Saya dukun, saya mempopulerkan istilah dukun, tapi sekarang dukun baik, dukun cahaya. Tujuannya tidak untuk menyakiti, tapi untuk menyembuhkan dengan kasih sayang. Leluhur kalian itu misalnya gini ya, kalian dihadirkan, kalian istri nih ya. Kalian ketemu saya nih ya, kalian akan lihat bahwa yang bersalah adalah kalian, leluhur kalian yang di belakang Anda. Sehingga Anda membayar karma. Zaman dahulu, istri-istri ini adalah orang ketiga. Rata-rata seperti itu. 85% kasus yang saya terima.
istri-istri terbaca sebagai zaman dahulunya, zaman dahulu ada Anda sebagai orang ketiga, gitu ya. Anda sebagai orang ketiganya, dan pada zaman dahulu mungkin suami Anda meninggalkan ceritanya kan beda-beda ya, nggak ceritanya leluhur macam-macam. Ini saya ambil contoh kasus yang biasa terjadi itu, suami Anda itu bukan suami Anda adalah orang ketiganya. Leluhur Anda mencuri dari istrinya. Nah, zaman dahulu istrinya itu meninggal tidak wajar karena kehilangan suaminya, misalnya seperti itu. Ada kata-kata maaf yang harus diucapkan. Ada pemberesan, pelunasan karma. Tidak untuk orang ketiga itu jadian, tidak. Karena itu energi leluhur yang harus ditarik, dibenerin, dikembalikan kepada Tuhan. Jadi kalau orang ketiga ngotot, kepingin menjadi istrinya dengan cara mencampakkan istrinya, Anda membodohi diri Anda sendiri. Kenapa? Karena di sini Anda mengulang siklusnya leluhur. Anda sebagai orang, paham maksud saya? Zaman dahulu leluhur Anda adalah istrinya. Sekarang Anda orang ketiganya. Nanti Anda akan dihadirkan pada cerita yang sama. Orang ketiga lagi masuk dalam kehidupan Anda. Percaya saya. Kenapa? Karena ini adalah acara pelunasan pembayaran karma leluhur kalian yang zaman dahulu meninggalnya, ada kutuk dan karma yang harus diputuskan. Harus diselesaikan kepada Tuhan. Begitu ya. Aku lagi di posisi itu, ya dicari kembar jiwanya. Posisi istri itu misalnya posisi istri itu Anda harus melepaskan suami Anda diambil orang ketiga. Jangan berontak. Kalau sudah tahu dari saya, jangan berontak. Anda cari Tuhan dulu. Anda harus percaya Allah itu maha jodoh. Kalau kalian tahu dari saya dan akan saya atau Anda cari sendiri dengan proses dari saya yang sudah saya pin caranya itu, karena kalau dengan saya akan berbayar. Anda bisa kok, banyak kok yang tercerahkan leluhurnya itu dengan cara yang sudah saya pin. Nah, Anda itu harus mundur. Anda sebagai istri, malah Anda yang mundur, malah Anda yang minta maaf ke Tuhan, malah Anda yang minta maaf secara doa. Secara doa, bayangkan perempuan yang ngambil suami Anda itu di depan Anda. Ya, Anda lihat. Dadanya ada pisau tidak? Cabut, kembalikan Tuhan. Itu pisau dari leluhurmu yang menancap di hatinya dia. Kembalikan sama Tuhan. Diputus kutuk dan karmanya antara orang ketiga dengan suamimu. Lihat di belakangnya dia ada siapa. Minta maaf, kasih berlian. Caranya ngambil berlian, ya bayangkan Anda membawa berlian. Anda kasih ke Tuhan, Tuhan minta cahaya sucimu. Bayangkan berlian ini bersinar, kasih kepada leluhurnya si perempuan itu. Zaman dahulu leluhurmu yang bersalah. Gitu. Anda selesaikan secara kasih. Jadi jangan kita sibuk nyerang orang ketiga, tapi sibuklah ke Tuhan. Sibuklah pemberesan hubungan ke Tuhan. Waktunya kalau Anda rapet untuk membayar karma 3 bulan sampai 5 bulan. Setelah itu banyak gantian orang ketiga dan suami Anda yang akan dibereskan Tuhan. Anda mundur dulu. Anda mundur, nggak usah repot ke dukun karena Anda adalah seorang dukun. Anda adalah seorang dukun. Anda akan mendapatkan banyak hal, pencerahan, download dari semesta bahwa segala sesuatu itu terjadi seizin Allah. Perselingkuhan itu seizin Allah. Kenapa? Tuhan sejahat itu. Ya karena memang harus ada pelunasan karma. Karena dari karma itu seseorang berbuat baik. Karena dari karma itu kita belajar. Anda membayar karma leluhur Anda. Anda jadi dewasa kan? Anda jadi tough, jadi strong, jadi kuat. Mental Anda gitu loh, karena Anda pernah dibanting mentalnya kan gitu. Jadi Anda memang sedang dikuatkan mentalnya. Kenapa? Karena kalian pasukan cahaya. Semua orang yang kena peristiwa perselingkuhan, orang tuanya jahat banget, terus Anda yang siklusnya berulang dalam kehidupan, diselingkuhin lagi. Nah, itu udah tanda-tandanya bahwa kalian memang tes kalian dalam kehidupan berbeda. Tes kalian karena kalian itu pasukan Allah gitu. Dan diizinkan Tuhan karena memang Anda berperan melawan kuasa kegelapan. Kegelapannya di mana? Di dalam diri. Untuk Anda mengontrol emosi Anda. Itu. Saya bukan spiritualis, saya bukan religi. Banyak dari orang-orang tidak appreciate dengan apa yang saya ajarkan. Saya nggak masalah. Berarti kan kalian tidak punya masalah. Itu aja. Karena apa yang saya lakukan ini mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian kok gitu, bukan menjauhkan. Agama itu hanya sebagai tangga. Ada peristiwa Anda ditinggalkan suami, Anda dicuri uangnya dari seseorang yang Anda percaya, Anda punya masalah dengan apalah inilah itulah, itu
dan Anda bingung ya dengan cara kok begini terus, kok membuat lelah hati. Nah itu ada yang harus diputus. Begitu Anda putus langsung plong kok. Banyak sekali orang yang datang ke saya dengan masalah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun perkawinan mereka tidak ada penyelesaiannya. Begitu ke saya 1 jam, hampir 2 jam, 1,5 jam saja langsung plong. Tuh. Ya cukup mahal memang. Cukup mahal. Pelayanan saya 2 juta, tapi Anda bisa mempelajari sendiri di gampang caranya. Anda tidak perlu saya, Anda hanya perlu diri Anda sendiri dan Anda hanya perlu keyakinan. Ini bukan coba-cobaan. Sekarang ada nggak sih unsur gaibnya kalau Anda ngebayangin tukang bakso? Saya tanya, unsur gaibnya di mana kalau Anda ngebayangin, saya kepingin bakso. Saya kepingin kue ini. Orang yang jual kue ini nih, ntar jam 3 biasanya lewat nih, orangnya kayak gini. Seperti itu. Semudah itu. Intinya setiap punya masalah kita tetap melibatkan Allah. Iya, tapi kalau enggak, memang melibatkan Allah, tapi ini ada jadi gini. Karma itu kayak pinjaman online. Karma itu kayak rentenir. Kalau kita nggak potong, benar-benar asli dipotong. Tuhan memang melakukan segala hal yang terbaik buat kita. Tapi do the best dulu. Do the best. God will take care the rest. Do the best dulu. Kalian harus melakukan sesuatu dulu. Baru sisanya Tuhan. Cara yang saya ajarkan ini, itu leluhur yang ajarkan. Cara yang saya ajarkan ini bukan saya ujuk-ujuk dapat, enggak, saya bangsa bertobat. Justru karena saya bertobat, saya ajarkan cara ini dan saya nggak ngajar agama. Saya nggak ngajar agama. Antara Anda dengan hutang lah, ibarat kata hutang. Yang paling simpel itu hutang. Bayangkan hutang-hutang itu Anda masukkan kantong. Masukin kantong semua. Tutup kantongnya, tutup. Kasih kantongnya di Tuhan. Antara Anda dengan kantong ini ada tali. Putus, ambil nafas, bayangkan Anda ini ada talinya, Anda putus, kasih Tuhan dan jangan dilihat lagi. Begitu caranya bayar hutang. Sehingga Anda mencari uang lebih mudah tanpa beban. Itu psikologi. Ya, itu psikologi, tapi ya. Amin, sudah bertobat. Ya, jadi ini ya kita saya nggak peduli tentang agama. Saya peduli pendekatan kalian kepada Tuhan. Saya nggak peduli agama. Klien saya udah jutaan. Sudah banyak menyembuhkan orang dan bukan dari uangnya, tapi dari kota. Karena saya dan leluhur saya bangsat dan bertobat. Jadi saya melepaskan banyak orang, itu adalah pembayaran karma saya. Saya tidak melihat dari nilai uangnya. Om Swastiastu. Iya, saya di Bali. Di Ida Bagus Mantra. Nanti tanggal 28 Oktober ada kumpul-kumpul di Sanur, di Grand Ina. Yang mau ikut boleh menghubungi YouTube saya. Di situ ada nomor telepon. Kalian bisa join, tapi kalau dari luar Bali 1,5 juta. Kalau dari intern Bali separuhnya. 3 hari acaranya. Oh, Bali ya. Saya 2 orang lelaki dalam kehidupan saya. Yang satu mengunci saya di Bali. Yang satu, saya anak Jawa, saya orang Jawa, saya orang Jombang. Saya orang Mojoarno. Saya orang kampung. Saya menikah dengan orang Cina Semarang. Pada saat saya ke Bali 15 tahun yang lalu mungkin. Ya, 13 tahun yang lalu apa 15 tahun yang lalu saya lupa. Pada saat saya dihadirkan oleh Tuhan 2 suami. Yang satu sudah jadi mantan, yang satu pergi meninggalkan saya tapi masih jadi suami, belum jadi mantan. Yang pertama mengunci saya di Bali. Saya ditinggalkan di Bali. I have no place to go. Aku kesana kemari dengan hati yang hancur. Anak saya dibawa sama suami saya. Itu awal saya ke Bali. Sampai saya diterima Bali. Cuman Bali yang satu-satunya yang menerima saya. Cuman Bali, saya udah ke Surabaya, saya ke Semarang, saya ke Jakarta, saya mencoba mencari dalam hati patah. Dengan hati patah karena baru kehilangan anak dan suami saya.
yang tiba-tiba pergi meninggalkan saya. Saya cuma Bali yang pintunya terbuka untuk saya. Kemudian tahun 2019 kemarin saya menikah dengan lelaki Inggris, orang bule. Di siklus di bulan keempat dia pergi, dan kemudian COVID. Selama COVID 2 tahun kan nggak pernah saya ketemu dia, saya nggak pernah WhatsApp kami terhubung, tapi nggak pernah saya biarin pergi dengan proses ya. Nah, selama saya dikunci di rumah ini, di rumah kontrakan, waktu saya ditinggalkan suami tanpa uang sepeser pun ya, 100.000 waktu itu. Dengan uang 100.000 saya bertahan sampai ini sudah masuk tahun ketiga. Di rumah ini saya dimampukan untuk membayar rumah kontrakan ini, makanan saya dicukupkan, banyak orang mengirim makanan kepada saya, banyak orang yang minta tolong saya, sehingga ada barter. Kemudian saya menjadi hipnoterapis regresi masa lalu, spesialis regresi masa lalu, mempertemukan kalian dengan leluhur kalian. Kayaknya regresi masa lalu dan yang bisa memutus kutuk dan karma leluhur di Indonesia baru cuma saya deh. Saya nggak tahu lagi, tapi kayaknya cuma saya deh. Mereka mungkin dan saya memang membantu kalian untuk bertemu, karena bukan kata saya di belakang kamu ada begini. Bukan kata saya pandu untuk melihat sendiri siapa di belakang Anda. Kenapa? Karena rata-rata orang yang terkonek dengan saya adalah orang-orang dari dejavu masa lalu gitu. Itu adalah Anda gitu. Ibu dapat gift dari mana, Ibu cantik? Oh, ini dari klien. Dari dia mungkin beli di toko. Kemarin datang minta. Kemarin ada klien datang, saya dibawain 4 coklat, keju, dari manis, dari jari manis. Saya bukan perempuan baik-baik. Tapi saya bukan lonte. Saya tidak pernah meminta uang pada lelaki, enggak. Secara finansial Tuhan selalu ada aja gitu loh, ada aja. Tuhan kasih berkat saya dari mana saja. Pengalaman saya dihajar sama suami ya. Jadi suami itu dia pergi meninggalkan luka. Nah, selama saya di rumah ini, itu leluhur datang memperlihatkan diri, dikasih tahu, kamu memang gini, saya dikasih download lah macam-macam ilmu gitu loh. Itu yang saya ajarkan selama 2 tahun di YouTube, dan saya sudah mencerahkan jutaan orang untuk mereka keluar dari masalahnya dengan ibunya, dengan keluarga besar, dengan kutuk keluarga, dengan pasangan, banyak-banyaknya orang ketiga, banyak-banyaknya istri yang tersakiti atau orang ketiga yang bingung, kok saya nggak bisa lepas dari suaminya orang, ya karena bukan kalian, itu energi leluhur gitu loh. Dari pemberitahuan dari leluhur, saya berhenti menyakiti diri saya sendiri, saya berhenti menangis. Ternyata leluhur saya yang punya salah gitu ya, sudah diminta ikhlasnya oleh leluhur untuk membayar karma, dan saya sudah selesai membayar karmanya. Dengan orang ketiga pun secara 3 dimensi saya nggak pernah ketemu gitu loh. Tapi secara hati saya sudah peluk dia, saya minta maaf atas segala kesalahan. Oh, kamu istrinya gitu. Jadi karena secara 5 dimensi, secara gaibnya dia istri orang. Saya ngambil istrinya saya ngambil suaminya orang. Nah, leluhur saya ngambil suaminya orang gitu. Dan karena zaman dahulu ini yang ada di belakang kita ini itu adalah orang sakti, sehingga yang terdeteksi di terawangannya dukun itu dia punya ilmu hitam, padahal tidak selalu begitu. Maksud saya gitu, tidak selalu begitu. Karena apa? Afirmasi yang diberikan oleh orang-orang yang mempunyai leluhur, ya, yang mempunyai kodam leluhur di belakangnya, itu rata-rata mulutnya sakti. Apa yang Anda ucap itu kejadian. Tapi ingat, saya bilang jangan gampang asal mengutuk. Kenapa? Karena ada karma yang harus Anda bayar. Ada karma lagi yang harus Anda benar nih gitu ya. Anda benar, oke, Anda benar. Tapi Anda mengeluarkan kutuk, itu sudah salah. Itu low vibes energy. Nah, kutuknya ini banting ke Anda lagi nanti. Gitu. Jadi
di sini adalah pengendalian diri positif, kayak gitu. Jadi segala sesuatu bisa selesai cepat dalam prosesi pembayaran karma. Nanti akan ada orang-orang yang entah suami Anda yang bikin kesel. Nah, itu Anda naikkan level vibrasi hati Anda kepada Tuhan, sadar bahwa jangan dibalas, ini bukan dia. Karena orang-orang kayak begitu tuh kesurupan. Bukan dia, itu energi leluhurnya dia. Kayak gitu. Jadi doanya biar yang gangguin calon suami gimana, Bun? Kalian percaya Tuhan nggak? Kalau memang itu jodohmu, dia nggak akan kemana kan? Kenapa harus anak calon suamimu kan bukan anak kecil? Itu sama. Antara simsalabim dengan orang yang gangguin itu ada tali apa rantai. Putuskan, ketemu kebardiwannya. Serahkan semua kepada Tuhan. Siang portal horor. Ya, saya cuma mau cerita sharing soal itu aja sih, soal TKW tadi pagi. Dia kandung kemihnya sakit, ternyata di perutnya leluhurnya pernah bersalah kepada seseorang, dan seseorang ini mengganggu proses urinisasi. Live apa siang ini, Bun? Ini tentang cuman cerita soal orang yang sembuh dari sakit gitu. Jadi tentang ketemu kembar jiwanya. Bun, saat ini dipertemukan dengan suami orang, gimana dong kewarasan Anda pakai? Jadi kan Anda nggak waras. Itu kan mencuri. Bun, emang twin flame ada kembar jiwa kalian. Twin flame itu ada. Saya dengan suami saya twin flame. Jadi twin flame ini adalah orang yang dihadirkan oleh Tuhan untuk menghajar Anda. Kenapa? Karena Tuhan mau hatimu. Lepaskan dia, Anda menyatu dengan Tuhan. Kenapa? Karena energi Anda ngangkut suami, ngangkut pasangan orang ketiga, ngangkut leluhurmu yang lain-lain yang berseteru. Ini tentang pelunasan pembayaran karma. Twin flame itu tentang pelunasan pembayaran karma. Kalau Anda istri orang, terus sudah menikah dan terlibat dengan suami orang, ya berarti kan Anda kan merendahkan Tuhan. Berarti Anda kan meniadakan Tuhan di dalam hidup Anda. Ego Anda, nafsu Anda yang Anda ambil untuk apa? Untuk kepuasan sesaat dengan suami orang. Karena energi leluhur kalau main bisa 11 kali, bisa 100 kali dalam satu hari. Kalau main, kalau ngefak dengan suaminya orang, itu energi leluhur itu sungguh sampai terasa di tulang sumsum. Bisa sampai 10 kali, bisa sampai 11 kali, bisa sampai 20 kali Anda main. Anda ngefak suami orang itu. Benar. Dan rasanya setiap kali coblosan, setiap kali main, setiap kali selesai satu ronde, orgasmenya luar biasa sampai keluar angkasa. Iya kan? Iya kan? Bun, kok kayak habis lahiran udah hampir 3 tahun nggak pakai KB, nggak dapat isi lagi sih, Bun. Ya pembersihan siapa tahu karena ada tombol yang dipencet oleh leluhur utama. Ya, saya nggak mau bilang leluhur utamanya. Ada leluhur utama memencet tombol deng, sehingga semua terlibat perselingkuhan massal. Semua terlibat urusan dengan leluhur massal. Ada yang ibu ke anaknya, anak ke mantu, ada yang ibu ke ipar, ada ibu yang ke menantunya. Ada yang antara ipar, ada yang antara orang tua sendiri, ada yang antara anak sendiri, kayak malin kundang itu leluhur malin kundang. Banyak anak-anak yang kurang ajar itu, mereka berangkat dari cerita malin kundang balas dendam. Gitu. Kebanyakannya ceritanya leluhur ini adalah cerita zaman dahulu yang berdarah. Cerita yang berdarah gitu. Jadi ya selesaikan pelunasan karma leluhurnya ya. Dapat gift dari leluhur, ceritanya gimana, Bun? Sebenarnya kita semua sudah
sebenarnya semua yang ada di sini ini semuanya ada gift dari Tuhan kalau feeling saya ya. Kenapa? Karena dari kecil Anda pasti dapat suatu hal yang mistis. Anda sering menyendiri, Anda sering dikelihatanin atau terbantu, atau merasa masalah nggak ada habisnya. Saya dapat gift pertama kali, saya nggak tahu. Saya itu kalau lihat setan, nggak ngelihat setan. Kalau saya ngelihat setan itu seperti apa adanya dia, manusia. Jadi saya nggak bisa bedain itu setan atau enggak. Itu zaman saya naik gunung, saya udah tua ya, saya udah 52. Waktu saya naik gunung, waktu saya umur sekitar 22 lah, itu waktu zaman kuliah di Petra Surabaya, itu saya naik gunung, saya Menwa Petra Surabaya. Acara naik gunung itu saya selalu gini, ada aja ceritanya yang gini. Jadi misalnya ada bapak-bapak ibu-ibu nih duduk di jembatan, misalnya lewat jembatan. Kita kalau kelewatan orang tua gini kan, permisi gitu ya, agak membungkuk. Teman-teman saya di belakang begini, apa-apaan sih lu, nggak ada siapa-siapa, itu ada bapak ibu gitu deh, kayak gitu. Saya nggak ngelihat mereka setan karena bentuk mereka bukan setan. Saya nggak pernah dikasih lihat yang jelek-jelek, puji Tuhan, nggak pernah dikasih lihat yang jelek-jelek. Nah itu secara realnya saya suka ketemu gitu, semi indigo, tapi nggak ngerti juga saya karena nggak pernah ngeliat yang jelek-jelek gitu. Nah kemudian tahun 2019 saya diubahkan Tuhan dengan luar biasa. Leluhur satu persatu muncul, kasih download saya untuk mengajarkan ini kepada Anda. Dan saya cuma satu-satunya guru Twin Flame Healer. Saya sudah menyembuhkan jutaan orang. Caranya ada di playlist Twin Flame. Silahkan dipelajari. Dan kalau Anda tidak percaya, berarti Anda tidak punya masalah dengan leluhur. Karena yang punya masalah dengan leluhur akan terkoneksi dengan saya. Percayalah. Gitu. Jadi semenjak 2019 suami saya meninggalkan saya, dengan berganti-ganti pasangan, saya dikunci sama Tuhan karena habis itu COVID. Dikunci di rumah ini selama 2 tahun. Selama 2 tahun saya diisi macam-macam. Selama 2 tahun saya di download, kasih ini begini, muncul leluhur ini, peristiwanya ini, harus ngapain, berapa lama Anda, ini urusannya mau kemana, ini hubungannya kemana, kenapa semesta, kenapa doa, kenapa ini, kenapa Tuhan, dan siapa Tuhan sebenarnya. Udah saya dikasih tahu. Jadi saya nggak ngajak Tuhan, karena Tuhan itu pribadi kalian masing-masing, dan tidak ada yang boleh, bahkan orang tua sekalipun tidak boleh memaksakan diri untuk anak Anda bertuhan yang sama. Kenapa? Karena zaman dahulu leluhur kalian belum Muslim, belum Kristen kok. Belum. Yang membelenggu kekuatan leluhur, kekuatan Tuhan itu adalah agama. Kenapa? Karena kalian semua mengurung diri di dalam pelajaran. Kayak anak SMA, kalau sudah habis ijazahnya, kalau sudah dapat ijazah, Anda keluar, mau kerja kek, mau kawin kek, mau kuliah kek. Setelah SMA begitu, tapi rata-rata dari yang saya lihat di sekitar saya, kalian mau ngendon di SMA saja. Sehingga apa? Intinya tuh gini, dari agama itu kita belajar, kita diajari. Itu tangganya kita menuju ke Tuhan. Nah, lewat SMA ini adalah kehidupan sebenarnya, gitu loh. Di luar sekolah itu adalah kehidupan sebenarnya. Jadi Anda ke Tuhan lah. Caranya dengan tangganya di agama ini, yang diajarkan orang tua ini. Anda naik ke Tuhan, gitu. Jadi yang ditekankan di sini Tuhannya, tapi zaman sekarang ini agamanya, gitu. Sehingga semua Tuhan yang saya diperlihatkan, karena saya ngajar semua agama, dan saya memang mau percaya atau enggak, saya memang ditunjuk untuk menjadi pengarah kalian yang berenergi leluhur. Itu kalian yang punya energi leluhur di belakangnya memang terhubung dengan saya. Memang Anda harus melepaskan diri dan Anda harus naik ke atas, gitu. Kalau Anda merasa Anda punya kodam leluhur, Anda naik ke atas, karena pencobaan itu hanya ada di bawah. Kalau Anda melekat kepada Tuhan dan melepaskan semua masalah kalian kepada Tuhan, lepas kok. Karena Anda harus mulai mempercayai Tuhan. Anda harus mulai mempercayai Tuhan. Ya kan? Benar nggak? Agama sebagai tangganya. Jadi kenapa orang-orang pada takut dengan ketemu kembar jiwa, dibilang musyrik?
Musyriknya di mana? Kalian nginget tukang bakso, kalian kepingin bakso, terus kalian ngebayangin tukang baksonya, jam berapa besok dia lewat, saya kepingin banget hari ini, aduh, gitu. Anda ngebayangin bakso, Anda musyrik nggak? Kan nggak. Anda ngebayangin tukang bakso, kepingin ngidam nih gini, musyrik nggak? Karena kembar jiwa seperti itu. Karena kembar jiwa seperti itu, segampang itu. Tapi manusia mempersulit dengan agama. Tuhan itu bebas, Tuhan itu Allah banyak gaya. Beliau ini kan suatu perselingkuhan massal, ini kan suatu, dan nggak ada yang bahas ini kecuali Mistik Mustika. Kecuali Mistik Mustika, saya sudah berkecimpung di YouTube sudah 3 kali ganti, setiap tahun ganti YouTube. Kenapa? Karena saya nggak boleh ngambil uang dari YouTube. Kenapa? Karena YouTube itu pembayaran karma saya. Jadi saya harus berderma. Kalau mau dengan saya, Anda masuk ke WhatsApp. Saya tiap hari harus live. Ada tugas dari leluhur, saya live di YouTube, di TikTok ini baru beberapa hari ini aja. Gitu. Jadi Anda yang punya masalah dengan mertua, Anda yang punya masalah dengan suami, Anda yang KDRT, itu semua ada urusan dengan leluhur. Putus kutuk dan karmanya leluhur. Perempuan punya tai lalat punggung, dicap, dioperasi biar hilang tai lalatnya, ngaruh ke nasib nggak, Mbak? Kenapa dihilangkan tai lalatnya? Kenapa? Kalau saya, tubuh ini cuma rangka. Saya dari suami pertama hilang anak saya, itu sudah separuh nyawa saya. Saya ini sudah mati berkali-kali. Secara duniawi, saya sudah dibunuh berkali-kali dan selalu hidup lagi. Dan saya ini immortal. Saya sudah dibunuh berkali-kali. Mental saya dibunuh berkali-kali. Oleh suami saya pertama, oleh mertua saya dari suami pertama, dari suami saya, dari sahabat saya, dari anak saya sudah dibunuh berkali-kali. Saya pernah menjadi pelakor yang tidak tahu kalau saya berpacaran dengan suami yang istrinya masih aktif. Tapi saya percaya karena mulutnya lelaki itu mengatakan, dan saya percaya mengatakan bahwa saya sama istri saya sudah tidak begini. Oh, istri saya tuh begini. Saya percaya. Saya beberapa bulan menjalani hubungan dengan lelaki ini. Saya tidak tahu kalau dia kaya, dan saya dituduh, oh kamu pelakor untuk menginikan uang. Oh, saya tidak tahu kalau itu punya istri. Dan dia katanya proses cerai, katanya proses cerai. Jadi bodohnya kita itu percaya. Sampai suatu hari si suaminya dikasih GPS teleponnya. Nah, saya waktu itu sudah tidak ada hubungan dengan lelaki ini. Untungnya, saya waktu itu sudah tidak ada hubungan dengan lelaki ini. Dia mau ketemu sama saya masalah villa. Kemudian dari masalah villa mau dijual, saya agennya bisa minta tolong apa enggak, berapa komisinya, kita mau bicara. Jam 7 saya tunggu, dia nggak datang-datang. Jam 12 malam dia datang. Datang ke rumah saya di Bali waktu itu. Nah, kemudian GPS-nya dia diikutin ternyata sama istrinya. Untungnya, saya nggak masuk kamar. Orang kita udah nggak ada apa-apa, dia di luar. Begitu di luar, saya ditonjok, mata saya biru, berantem jambak-jambakan, kepala saya ditaruh di lantai, diinjak-injak sama sepatu hak tinggi. Itu cerita hidup saya. Saya terima salah, saya digigitnya, udah kayak waktu itu saya menginikannya, kayak macan, digigitnya tangan saya, ada masih bekas gigitannya. Kemudian saya terima salah, besoknya saya ke rumah dia, saya minta uang 35 juta untuk berobat karena kepala saya hancur, saya udah otomatis nggak bisa kerja 3 bulan untuk penyembuhan bekas bogemnya dia di mata saya biru, badan saya nggak karu-karuan, pokoknya saya terima salah, tapi saya minta uang 35 juta. Dia mau kasih saya 1 juta tadinya, terus kemudian dia naikkan lagi 5 juta. Saya bilang nggak cukup Mbak uang segitu, saya pasti 3 bulan nggak bisa kerja, saya nggak bisa kerja. Terus saya mau makan apa? Saya 35 juta itu pertimbangannya 3 bulan saya tidak ngantor, gaji saya segini. Terus MRI untuk scan kepala saya ini segini. Saya minta pertanggungjawaban dia, saya terima salah dan saya akan mundur. Tapi dia harus bertanggung jawab terhadap kesehatan saya supaya sama-sama enak. Dan saya nggak mau mundur dari harga 35. Kemudian dia hina saya, dia bilang, saya kasih 5 juta itu sudah bagus.
5 juta kamu nggak bakal dapat sekali ngangkang kamu di perempatan jalan sebulan, itu udah bagus. Satu, saya bukan lonte gitu. Kesalahan saya adalah apa? Saya suka kesepian gitu loh. Jadi dari dating site saya ketemu sama orang ini. Nah itu loh, perempuan-perempuan zaman sekarang itu yang kesepian-kesepian nyarinya di dating site, itu tempatnya monster ya. Kemudian dia nggak mau kasih saya uang 35 juta, malah saya dihina. Saya nggak pakai saya tidak pakai kata-kata negosiasi lagi. Saya ambil tas, saya keluar, saya ke kantor polisi. Nah, di tengah jalan ditelepon sama dia. Oke, 25 juta. Tidak, tutup. Saya sudah tidak mau nego lagi. Saya tidak mau kembali ke rumah itu dan saya tidak mau dihina lagi. Sudah cukup saya menghina diri saya sendiri dengan membiarkan perempuan itu merusak hidup saya karena kesalahan saya sendiri. Saya tidak mau nego gitu, saya tidak mau. Kemudian saya lapor polisi, saya tuntut dia 1M. Dia dipenjara 3 hari dan dia kalah uang 200 juta. Saya kasih uang 150-nya untuk bagi-bagi ke pengacara saya dan para polisi di daerah Kuta apa? Nah, pokoknya saya bagi-bagi. Saya ikhlas, itu bukan polisi yang minta saya bagi-bagi. Karena memang minta saya cuma 35 juta dan saya ambil 50 juta buat saya. 150 saya bagi-bagi ke pengacara dan ke para polisi di sana. Saya punya pengalaman seperti ini. Saya bukan orang baik-baik. Saya tahu hidup saya kotor. Saya berdoa, sering sekali saya berdoa, Tuhan, saya mau jadi perempuan baik-baik. Kemudian waktu saya bertanya ke Tuhan, kok saya hidup saya begini sih? Kok saya sendirian di rumah ini? Memang mewah rumah saya 250 meter persegi. Dengan uang saya bayar cuma setiap bulan 2 juta saja. Dan full leluhur di sini, leluhur kalian. Kalau Anda yang tercerahkan mata batinnya, coba lihat di belakang saya ada siapa. Itu yang Anda lihat bukan leluhur saya, itu leluhur kalian. Saya itu menjadi jalur perantara leluhur ke Anda semua. Tiba-tiba saya seperti itu. Terus saya tanya Tuhan, kenapa hidup saya begini? Lah kamu katanya mau jadi perempuan baik. Saya doanya. Ya udah, akhirnya saya terima bahwa oke, ini adalah pembayaran karma kehidupan saya dan leluhur saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya di sini didampingi oleh banyak sekali leluhur dan saya satu-satunya orang yang bisa menjadi mediator pemutus dan penetral hubungan leluhur dengan cinta kasih. Kasih dirimu sendiri dulu, sembuhkan dirimu sendiri dulu. Jangan ada ego level bawah, karena leluhur itu energinya tinggi. Tidak bisa dibuat sombong-sombongan, tidak bisa. Gitu, kebanting kita. Karena apa? Leluhur ini memang ada level yang harus dia selesaikan melalui kita. Kita penetralisir, kita katalisnya. Kita katalis orang-orang yang terhubung dengan saya itu adalah katalis antara kuasa dark side dengan level atas. Setan pun bertobat di tangan orang-orang seperti Anda, pasukan cahaya. Setan pun bertobat di tangan orang-orang yang sudah paham tentang bertemu kembar jiwa, memutus energi leluhur, dan bertemu sejatinya diri Anda. Dan Anda paham, Anda nggak berada di perempatan jalan lagi. Sehingga hidup ini dilalui dengan ikhlas, berkatnya juga berkat yang ujuk-ujuk ada gitu loh, yang surprise, yang oh begini, oh begitu, oh ternyata gitu. Saya dengan hubungan dengan mantan suami pertama yang tadinya sempat terputus, sekarang baik saja. Sekarang bercandaan, suka dengan anak saya. Anak saya sekarang sudah dikembalikan, anak saya di Bali sekarang. Terus suami saya yang sekarang juga sedang dalam masa proses penyempurnaan karmanya dia, karena karmanya dia sebanyak karma saya. Kayak gitu. Jadi ini semua tentang karma. Jadi kalau suamimu pergi, biarkan dia pergi. Anda membayar karma Anda sendiri. Dicari leluhurnya, diputus kutuk dan karmanya. Jangan meroyokan, jangan rebutan dengan perempuan lain. Jangan. Kenapa? Karena ini adalah pelajaran Anda melepaskan gitu loh. Kematian Anda ini, saat ini adalah kematian Anda gitu loh. Pada saat saya ini sudah bilang, saya ini mati berkali-kali gitu loh. Karena ditusuk anak, ditusuk suami, ditusuk suami kedua gitu loh. Saya mati berkali-kali, tapi saya selalu hidup lagi. Bahkan yang dengan suami kedua ini, saya lebih ke ya ini sampai sudah tertata bahwa saya menjadi penghubung energi leluhur kepada Anda, anak cucunya yang harus diputus. Karena ada tujuan-tujuan leluhur yang harus Anda kerjakan di dalam kehidupan Anda. Dan salah satu-satunya cara untuk melihat energi leluhur adalah dengan Anda bersih, tidak ego, tidak Anda total pasrah gitu loh. Karena hidup membunuh saya berkali-kali. Saya bangsat bertobat karena hidup membunuh saya berkali-kali. Sekarang saya tahu perjalanan hidup saya adalah untuk membantu leluhur dan kalian bertemu anak-anaknya gitu. Caranya begitu.
Caranya gimana Bun memutusnya? Anda ketemu kembar jiwa dulu, kembar jiwa Anda dilihat dulu ya. Anda lihat diri Anda sendiri, Anda tutup mata, Anda lihat wajah Anda, terus sampai kaki, terus kemudian dilihat apakah Anda bayangkan pakai mata hati Anda. Kalau nggak bisa lihat pakai mata hati Anda, di dada saya ada apa ya gitu. Di dada saya ada apa ya? Terus Anda cabut hati, ada apa yang Anda lihat? Ada pisau kah? Ada tombak kah? Ada pedang kah? Ada macam-macam. Ada luka kah? Nah itu tangan Anda angkat ke langit dulu. Tuhan, saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Bayangkan tanganmu bersinar. Anda cabut, kasih kepada Tuhan. Tuhan, saya ampuni orang-orang yang menancapkan senjata tajam ini ke dada saya. Kemudian dengan tangan Anda yang bercahaya, Anda pegang dada Anda. Tiupkan doa. Kemudian sampai sembuh, Anda berikan Anda sembuhkan diri Anda gitu dengan cahaya di tanganmu. Seperti itu. Dan kalau Anda punya masalah dengan anak, ya, kalau Anda masalah dengan anak, lihat antara Anda dengan anak Anda. Kalau anak Anda rewel, terus sama mamahnya menentang, terus lihat antara Anda dengan anak Anda, itu ada tali apa rantai. Putusin. Zaman dahulu mungkin kebalik posisinya. Kayak saya sama anak saya, ya, anak saya itu dahulu ibu saya. Paham? Anak saya dahulu ibu saya. Saya anak saya, leluhurnya. Saya posisi kebalik dengan anak saya. Gitu. Leluhurnya saya itu zaman dahulu adalah anak dari anak saya. Jadi saya ini anaknya anak saya gitu loh. Leluhurnya, bingungnya jadinya. Gini, jadi saya ini ibu tapi dahulu anak. Anak ini dahulu ibunya gitu loh. Jadi kayak gitu. Ada kesalahan yang dilakukan oleh saya kepada ibunya. Dan saya kemudian menyadari. Itu muncul sendiri di belakangnya kembar jiwanya anak saya. Antara saya dengan anak saya putus tali dan rantainya. Kemudian saya lihat di belakangnya anak saya ada siapa. Oh ternyata saya tanya leluhur di belakang anak saya, siapa saya? Ini ceritanya bagaimana? Apa yang leluhur saya lakukan kepada anak saya? Oh kamu meninggalkan dia. Siapa saya? Ini ibumu. Jadi kamu anak durhaka. Saya ini anak durhaka. Saya meninggalkan ibu saya. Ibu saya meninggal ngenes karena merindukan anaknya. Anaknya nggak tahu. Ada pembayaran karma yang harus saya selesaikan dengan anak saya. Sehingga anak saya dipisahkan dari saya pada saat dia berumur 9 tahun. Gitu. Sekarang sudah selesai, anak saya dikembalikan ke saya. Gitu. Dan anak saya dengan saya baik-baik saja. Sayang, seperti biasa. Padahal kami sudah tidak bertemu. Kami dipisahkan berapa tahun gitu. Lebih dari 5 tahun. 9 tahun. 10 tahun. Saya dipisahkan sama anak saya 10 tahun. Tuh, dikembalikan. Dia sudah kerja sekarang di Bali, di hotel. Itu. Jadi satu persatu kehidupan kita dibersihkan pada saat kita ketemu kembar jiwa kita, pada saat kita tahu dulu gitu loh. Bahwa ini hubungan jangan berasumsi, oh perempuan itu nyuri suami gua, mertuaku jahat, ibuku itu saya stres sama ibu saya biar mati aja dia. Itu kutuk. Cabut kutuknya. Kalau kamu sudah terbiasa mengutuk orang, cabut. Karena kutuk itu dua mata pedang. Nusuk ke sana, nusuk ke Anda juga. Ingat, kutuk itu 2 mata pedang. Nusuk ke sana, nusuk ke Anda juga. Jauh-jauh dari kutuk. Lihat di belakang kembar jiwa Anda ada siapa. Lihat di belakang kembar jiwa Anda. Lihat di belakangnya kembar jiwa Anda. Bayangkan dalam kondisi terpejam, Anda lihat ke belakang. Di belakang saya ada siapa? Cara ketemu kembar jiwa, 1 di belakang saya. 2 di belakang diri Anda. 3 di belakang kembar jiwa Anda. Banyak-banyaknya di belakang kembar jiwa Anda. Kalau Anda sudah ketemu kembar jiwanya, aman. Kenapa? Karena kalian pasti sudah sembuh. Kalau sudah ketemu kembar jiwanya, pasti Anda sudah sembuh dari luka, trauma, masa lalu. Itu sembuhkan diri Anda dulu. Yang penting itu sembuhkan diri Anda sendiri dulu, ya. Bun, lihat karma leluhur saya. Nggak bisa saya ini ngajarin kalian untuk pintar ngelihat leluhur Anda sendiri. Saya nggak mau liatin. Kenapa? Leluhur di belakang saya ini minta kalian ketemu sama mereka. Saya ini di sini ngajarin. Kalau dengan saya kan berbayar. Semua orang rata-rata pada nahan uang. Makanya saya disuruh sering live untuk memandu Anda. Caranya gitu. Anda ketemu diri Anda sendiri dulu. Kembar jiwa Anda sendiri dulu. Twin flame itu adalah diri Anda sendiri. Twin flame itu adalah Anda sendiri. Bayangkan
Anda sekarang ini. Bayangkan wajah Anda, bayangkan muka Anda, bayangkan baju Anda, bayangkan kaki Anda. Terus lihat di dadanya dia. Terus lihat dia senyum atau sedih. Ayo, sekarang saya pandu semua. Pejamkan mata, 231 orang. Pejamkan mata semua. Pejamkan mata, ambil nafas, tahan, hembuskan. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Buang semua energi negatifmu ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Seperti menepuk-nepuk pasir di baju. Buang semua energi negatif ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Kemudian, tarik semua yang positif dari Tuhan, masukkan badan. Kemudian, minta cahaya Tuhan di tanganmu. Angkat tanganmu ke langit. Ya Tuhan, saya minta cahaya suci-Mu di tangan saya. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Kemudian lingkari badanmu dengan cahaya suci Allah. Dari kepala, kaki, sampai kepala lagi. Lakukan semuanya. Ya, yang baru masuk, ikutin. Buang semua energi negatif ke laut. Pejamkan mata. Buang semua energi negatif ke laut. Tarik semua yang positif dari Allah, masukkan badan. Angkat tangan kalian ke langit. Ya Tuhan, saya minta cahaya suci-Mu di tangan saya. Kemudian kunci diri Anda dengan cahaya suci Allah. Dari kepala, kaki, sampai kepala lagi. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Rasakan Anda dalam perlindungan Tuhan. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Kemudian, bayangkan saat ini Anda pakai baju apa? Bayangkan kaki Anda hitam atau putih, bersih apa kotor? Ada kiteknya nggak? Coba dilihat kaki kalian. Kemudian, rambut Anda panjang atau pendek? Kemudian, dilihat ada poninya nggak di jidat Anda, ada poninya nggak? Kemudian, mata Anda belok atau sipit? Kemudian hidung Anda mancung atau pesek? Kemudian lihat, mulut Anda senyum atau sedih? Kemudian, lihat di dadanya. Bayangkan, pakai mata hatimu bayangkan di dadanya itu ada apa? Ada luka kah? Ada pisau kah? Ada tombak kah? Coba cek di dadanya, coba cek di punggungnya. Kalau kalian lihat sesuatu, cabut. Sesuatu senjata tajam, cabut. Sesuatu yang melukai, cabut. Kasih kembali kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, saya mengampuni orang-orang yang menancapkan barang ini di badan saya. Kemudian, lihat di hati Anda ada luka. Tiupkan dengan doa Anda. Ada luka di hatinya, atau di tempat yang ada luka tikaman tadi ya, ada senjata tajam ditiupin doa sampai terlihat sembuh dengan sinar yang ada di tanganmu. Ya, taruh dada Anda di jantung Anda, sinari jantungmu dengan cahaya Tuhan yang ada di tanganmu. Ambil nafas, hembuskan pelan-pelan. Rasakan jantungmu, jantung ini dikasih sinar. Ya. Lalu tanya dia, apakah kamu kembaran jiwa saya? Lihat dia sudah senyum atau belum. Kalau dia masih cemberut, kalau dia masih flat, tanya, yang mana lagi yang sakit saya bantu sembuhkan. Kalau sudah, peluk dia. Itu adalah bagian dirimu yang tidak pernah engkau temukan. Peluk dia. Peluk, senyum sampai dia tersenyum. Lepaskan semua perasaan sedihmu, ya. Karena ternyata engkau tahu kembaran jiwamu lebih terluka daripada dirimu. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Peluk dia sepenuh hati, minta maaf. Bilang, maaf, saya selama ini gak tahu kalau saya punya kembar jiwa. Saya tidak akan meninggalkanmu lagi. Bayangkan, di tanganmu ada air putih. Air putih ini kamu doain dulu. Kemudian dikasih minum kembar jiwanya.
Terus separuh saja, separuhnya dibuat raut mukanya dia sampai ubun-ubun. Semoga kamu dalam perlindungan Tuhan. Kunci dia, clearing energi dia. Buang semua yang negatif dari kembar jiwamu ke laut, tarik semua yang positif dari Tuhan, masukin badan dia. Kemudian kunci dengan cahaya Tuhan, dari kepala, kaki, sampai kepala lagi, dengan cahaya di tanganmu. Semoga hidupmu di dalam perlindungan Tuhan, menjadi bersinar. Gitu. Kemudian, setelah Anda bertemu kembar jiwanya, Anda lihat di belakangnya kembar jiwa, siapa? Ambil nafas, tahan, hembuskan. Jangan pakai ambisi untuk melihat leluhur. Leluhur tuh energinya pada saat kita nggak kepingin tahu, malah dikasih tahu. Anda santai saja, relax, tenang. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Di belakangnya kembar jiwamu ada siapa? Kemudian ditanya, apakah Anda leluhur saya? Kalau serem, bayangkan Anda membawa sekeranjang berlian. Anda membawa sekeranjang berlian ini, Anda isi dengan cahaya Tuhan dulu. Anda kasih keranjang isi berlian ini ke Tuhan. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Kemudian berlian ini Anda kasih ke leluhur yang seram di belakang. Mau itu serem, mau itu leluhur nggak serem, ditanya, Anda siapa? Saya sebut namamu. Sebut namamu saya, misalnya saya namanya Manik, saya Manik, Anda siapa? Misalnya dia bilang leluhurmu, kasih berlian. Kalau misalnya ada leluhur yang seram, itu biasanya yang seram itu bentuk setan itu adalah leluhur yang marah. Nah, kasih berlian. Maaf leluhur, kalau leluhur saya punya salah. Kasih berliannya, semoga leluhur mendapat penyempurnaan hidup. Kemudian Anda lihat, antara Anda dengan leluhur itu ada tali apa rantai? Putuskan. Kemudian ditanya, leluhur saya zaman dahulu ada kesalahan apa yang karma yang harus saya tanggung? Itu caranya. Nanti kalian akan bisa berinteraksi dengan leluhur. Dan itu enggak sirik, enggak. Orang kita membersihkan diri kita untuk supaya apa? Energi kita lebih bersih kepada Tuhan. Orang kita pakai cahaya Tuhan kok. Kan enggak pakai cahaya sundel bolong. Enggak pakai cahaya kuntilanak. Kalau susuk baru. Kalau susuk itu baru ada pocongnya, kuntilanaknya, sundel bolongnya. Kalian pakai susuk, pakai apalah yang sesuatu yang bukan Tuhan itu sama dengan menaruh benih karma baru di dalam kehidupan Anda. Karma datang dari diri sendiri kok. Kebanyakannya begitu, karena kita tidak peduli dengan diri sendiri, kita selalu mengesampingkan diri kita sendiri, kita selalu kalau teraniaya diam saja, tidak protes, tidak melakukan tindakan untuk melindungi diri Anda. Nah, itu karma datangnya dari diri kita sendiri, gitu. Ya. Oke. Saya rasa sudah cukup. Besok kita live lagi. Papa saya yang sudah meninggal terikat rantai banyak sekali. Ya, itu Mbak Tantri, dibereskan hubungannya, kasihan papahnya. Berarti mungkin, saya nggak seujonnya mungkin papamu punya keterikatan dengan sesuatu ilmu atau leluhurnya papamu yang memang ada kesalahan yang ditimpakan kepada papamu tidak bisa menyelesaikannya, dan biasanya nurun ke anak, mungkin kepadamu, mungkin karena karma leluhur yang diturunkan yang tidak bisa diselesaikan oleh orang tua, nitisnya ke anak, gitu. Saya melihat ada sosok raja di belakang saudara kembar jiwa saya. Sosok serem di belakang twin flameku. Iya itu. Kasih dia berlian. Kalau ada sosok serem, kasih berlian. Minta maaf atas segala kesalahanmu dan leluhurmu. Diputus talinya antara pasanganmu, antara dirimu dengan pasanganmu, diputus tali dan rantainya. Ya, bersihkan diri Anda. Oke? Leluhur saya yang ada di kembaran jiwa saya, Bun, wajahnya marah tapi sekarang sudah tersenyum. Bunda, saya dong, apa saya ada kodam jahat? Orang saya ngajarin Anda ketemu kodam Anda. Saya nggak bakal mungkin ngasih tahu Anda yang saya ajarin. Anda harus pintar. Sekarang ini zamannya Anda sudah harus paham dengan ilmu gaib. Yang katanya gaib sekarang orang-orang yang kena cerita perselingkuhan yang massal, itu gaib kalian. Itu gaib yang nyata. Apakah Anda mendapatkan jawaban dari perselingkuhan atau kenapa orang tua saya jahat sekali, atau kenapa orang yang menjanjikan saya membayar sejumlah uang tapi ternyata uangnya tidak pernah datang?
tidak dibayar-bayar uangnya, itu ada urusan leluhur juga. Nah, itu nggak mungkin saya bilang cuma satu kodam, karena kalau Anda urusannya banyak sekali, maka yang terlihat bisa 10, minimal 3. Itu. Dan itu kodam yang bukan hanya sekedar, oh di belakangmu ada ini, terus kamu petentang, oh udah padahal itu orang mau balas dendam, leluhur mau balas dendam sama kamu. Makanya saya di sini ngasih tahu cara ketemu leluhur. Kenapa? Karena kehidupan kalian, 3 dimensi ini, real kehidupan ini, itu bukan kehidupan kalian, itu kehidupan leluhur yang harus kalian selesaikan karmanya. Gitu caranya ya. Oke. Nah, ya, disempurnakan. Kalau ketemu sama almarhum kakak, papa, mama, nenek, disempurnakan kematian mereka. Berikan mereka berlian. Berikan mereka berlian. Bayangkan di tanganmu ada keranjang berisi berlian. Banyak sekali, tidak akan pernah bisa habis. Angkat keranjang ini ke langit. Tuhan, saya minta cahaya sucimu di tangan di dalam berlian ini. Bayangkan berlian ini Anda bagi-bagi untuk nenek, untuk bahkan untuk setan sekalipun. Ada arwah gentayangan lewat, kasih dia. Saya sempurnakan kematianmu, jangan jadi setan lagi. Dia akan berubah bentuk. Itu tugas Anda. Tahu tidak? Tahu tidak? Jadi tahu ya tugas Anda sekarang. Jadi Anda sekarang ternyata hidup nggak asal hidup kok. Kita menanggung karma leluhur juga nggak asal. Tuhan itu pengangguran gitu loh. Tuhan itu nggak pengangguran. Ada maksud Tuhan dari semua cerita kepahitan hidupmu. Ada. Yaitu apa? Supaya kamu kuat, supaya kamu mati, supaya kamu nol. Karena seringkali kita dipukul mental kan. Nah, pada saat saya dipukul mental, saya merasa mati. Hidup saya sudah hancur, habis tak bersisa. Mati, mulai lagi dari nol. Nah itu loh. Mulai dari nol itu adalah kematian kita. Kita bersihkan semuanya dekat kepada Tuhan. Bersihkan semua energi leluhur sehingga Anda paham arti Anda hidup ini untuk apa. Gitu. Ya. Oke. Bulu lengan semua merinding. Ya, dikasih cahaya suci Allah, dibunderin. Berikan perlindungan kepada tubuhmu. Jangan lupa keliling energi. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Buang semua energi negatif ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Tarik semua energi positif, masukkan badan. Kunci. Jangan sampai energimu kesamber ayam, dipatok ayam. Kunci dari kepala, kaki, sampai kepala lagi Anda kunci energinya. Supaya nggak ngabar, supaya nggak menguap. Ya, kunci. Gitu caranya. Oke? Ya. Saya sebatang kara, Bunda, orang tua semua sudah almarhum. Ada, orang tuamu ada di belakang kamu. Berdamai dengan leluhur. Iya, berdamai dengan leluhur. Lihat kakak saya tersenyum. Oh, puji Tuhan. Terlihat twin flame aku demprok di lantai. Itu bukan twin flame-mu. Twin flame-mu itu kembar jiwamu. Itu pasangan pembayaran karmamu. Tahu tidak, Taufik Setiadi? Oke? Pelajaran hari ini selesai. Terima kasih. Semoga Anda semua mendapatkan pencerahan. Ya, mendapatkan kemudahan. Dimudahkan jalannya, dimudahkan. Berapa kali dilakukannya, Bun? Kalau clearing energi sering-sering, tapi kalau sudah ketemu kembar jiwa, dia sudah dikunci dengan cahaya Tuhan, aman dah. Nanti tinggal beberapa kalian masuk ke Mistik Mustika YouTube aja, di situ sering saya lihat, sering saya update-nya lebih. Kalian bisa ulang-ulang. Kalau di sini saya live, nggak bisa muncul lagi live-nya. Gitu. Kalau di Mistik Mustika YouTube itu saya biasanya update dari leluhur, harus apa. Tadi malam, lihat yang tadi malam. Lihat yang tadi malam, lihat yang Mistik Mustika YouTube yang tadi malam. Itu ada perintah baru, ya. Oke. Yang sudah ketemu kembar jiwanya join di sana. Oke. Saya nggak cari followers saya, karena setiap tahun saya ganti YouTube. Saya nggak cari followers, saya nggak boleh ngambil uang dari YouTube. Kalau mau pelayanan berbayar, silahkan menghubungi IG. Lihat daftar harga. Saya memang mahal. Lihat di IG saya. Oke. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa ya. Dadah. Lihat di Mistik Mustika YouTube, oke?